Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fili Febrianti. Nama saya Halsilela Sapiti. Saya Eva Nur Afiani. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang jaringan epitel silindris. Selamat menonton! Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitelium, epi permukaan, yaitu jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan bagian tubuh yang berupa organ, rongga, dan saluran, baik yang terletak di dalam maupun di luar tubuh. Jaringan epitel merupakan perkembangan dari eksoderm dan endoderm. Ciri-ciri jaringan epitel. Sel-selnya tersusun sangat rapat sehingga hampir tidak terdapat ruang di antara sel-selnya. Epitel yang menutupi permukaan luar tubuh juga dibatasi oleh epitelium yang disebut mesotelium. Epitelium yang terbungkus untuk menangkap rangsang dari luar yang disebut neuropitelium. Fungsi jaringan epitel di dalam tubuh. A. Untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya, misalnya epitel kulit. B. Untuk melakukan fungsi absorpsi, misalnya epitel jonjot usus. C. Untuk melakukan fungsi filtrasi, misalnya epitel pada penefron ginjal. D. Sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya zat, misalnya epitel alveolus paru-paru. E. Untuk melakukan fungsi sekresi, yaitu menghasilkan getah cair, misalnya epitel kelenjar ludah, tiroid, hipofisis, dan lain-lain. F. Untuk melakukan fungsi sebagai neuroreseptor, yaitu menerima rangsang dari luar. Epitelium ini terdapat pada alat-alat indera. Jaringan epitel berdasarkan bentuk dan susunannya. 1. Epitelium pipi selapi memiliki bentuk sel yang pipi dan hanya terdiri atas satu lapis sel saja, dengan inti berada di tengah sehingga terlihat sangat tipis. Karena kondisinya itu, epitelium bersifat semi-permeabel. Jaringan ini berfungsi sebagai jalan pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh atau sebaliknya. Misalnya pada dinding pembuluh darah, limpa, ginjal, alveolus, paru-paru, dan lain-lain. 2. Epitelium pipi berlapis banyak. Jaringan pipi dengan inti berada di tengah, sel-selnya tersusun rapat dan berlapis-lapis. Fungsi epitelium ini untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Terdapat pada rongga mulut, permukaan kulit, esofagus, dan rongga hidung. Gambar epitelium pipi berlapis banyak. 3. Epitelium kubus berlapis tunggal. Berbentuk kubus dengan inti di tengah, berfungsi dalam proses pengeluaran zat-zat atau kelenjar yang dibutuhkan tubuh dan proses penyerapan. Terdapat pada kelenjar tiroid, ovarium, dan tubula ginjal. Epitelium kubus berlapis banyak. Bentuk sel epitelium kubus berlapis banyak seperti kubus, dengan inti berada di tengah dan tersusun dari berlapis-lapis sel kubus. Berfungsi dalam proses rekreasi, misalnya terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium, dan lain-lain. 5. Epitelium silindri berlapis tunggal, berbentuk batang memanjang dengan inti di dekat permukaan sel. Fungsi jaringan ini adalah untuk mengeluarkan zat-zat di dalam tubuh, menyerapkan zat, perlindungan, dan melicinkan. Epitelium ini terdapat pada dinding usus, lambung, dan oviduk. 6. Epitelium silindris berlapis banyak. Jenis epitelium ini berfungsi sebagai tempat sekresi dan pergerakan. Epitelium terletak pada alat-alat tubuh. Epitelium silindris berlapis banyak semu.
Bentuk epitel ini berlapis-lapis dan banyak permukaan keluarnya memiliki bulu getah cilia yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing yang masuk, misalnya debu, berfungsi untuk pelindungan, rekreasi, dan pergerakan zat melewati permukaan. Terdapat pada saluran pernapasannya, itu rongga, hidung, dan trakea. 8. Epitelium transisional. Epitelium transisional berbentuk tidak menentu, ada berbentuk pipih, panjang, dan kubus. Terdapat pada ureter, kandung kemih, uretra. 9. Epitelium kelenjar. Jaringan ini dapat mensekresikan sekret atau getah yang dapat berupa enzim, keringat, air ludah, maupun hormon. Berdasarkan cara mensekresikan cairannya, kelenjar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan getah yang dihasilkan. 2. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan getah. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. 1. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ melapisi rongga atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Misalnya, dinding sebelah dalam, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. 2. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berada dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya dibedakan menjadi 1. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. 2. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Mengapa disebut epitelium silindris berlapis semu? Karena epitel ini terdiri atas sel-sel epitelium batang yang berdekatan satu sama lain dan tak semua selnya mencapai permukaan sehingga menyerupai epitelium berlapis. Di mana letak jaringan epitel pada tubuh? Mengingat tugasnya yang secara langsung berhadapan dengan dunia luar, jaringan epitel pada tubuh biasanya terletak pada kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, serta saluran reproduksi. Bagaimana bentuk sel epitel? Berdasarkan bentuk sel, epitel dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu epitel pipih, tersusun oleh sel-sel berbentuk pipih. Epitel kubus, tersusun oleh sel-sel berbentuk kubus. Epitel silindris, tersusun oleh sel-sel berbentuk silindris. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.